Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi kan kita bahas tentang sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kali ini untuk lebih jelasnya, saya berikan gambar untuk menjelaskan bagaimana sistem peredaran darah ini bekerja dalam tubuh kita. Oke, kita lihat untuk sistem peredaran darah kecil, untuk sistem peredaran darah kecil itu kita lihat darah memulai pergerakannya dari ventrikel kanan. Mana ventrikel kanan? Nah, di sini kan. Nah, ini adalah wilayah dari ventrikel kanan. Nah, kemudian setelah dari ventrikel kanan, itu akan masuk ke dalam paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, ini kan nanti akan masuk ke pulmonalis. Nah, kemudian dia masuk ke dalam arteri pulmonalis. Kemudian setelah masuk ke dalam paru-paru, nah ini kan ada di sini kan. Setelah masuk di paru atau pulmo, itu akan terjadi difusi, ya, pertukaran gas dari CO2 untuk menjadi O2. Jadi darah ini yang dari paru-paru itu sudah banyak mengandung oksigen. Itulah yang kemudian akan diteruskan ke dalam mana? Atrium kiri, ya. Itu akan masuk ke dalam atrium kiri melalui vena pulmonalis. Jadi darah yang sistem peredaran darah kecil dari ventrikel kanan kemudian akan masuk melalui ke paru-paru, terjadi difusi, pertukaran zat sehingga darah banyak mengandung oksigen. Setelah itu dialirkan kembali ke dalam jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke dalam atrium kiri. Itulah akhir dari peredaran darah kecil. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem peredaran darah besar. Ya, katanya besar, dilalui itu lumayan besar ataupun lumayan. Darah dari ventrikel kiri yang awalnya dari sini kan atrium kiri, dari ventrikel kiri, itu darah yang berasal dari ventrikel kiri ini itu akan diedarkan dari ke aorta, ya. Ini akan masuk ke dalam aorta, diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Di mana tadi ini darah yang berasal dari ventrikel kiri itu merupakan aliran yang hidung kiri, ya, melalui sebuah katup, ya, disebut dengan katup mitral, ya, katup mitral. Oke, katup mitral, atau bisa disebut juga valvula bicuspidalis, ya. Ini katup mitral ini bisa disebut juga sebagai valvula bicuspidalis. Ini adalah bicuspidalis, ya. Valvula ini merupakan penghubung antara darah yang berasal dari atrium kiri yang akan masuk ke dalam ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri itu akan diteruskan dipompa melalui aorta. Setelah itu akan masuk ke seluruh bagian-bagian tubuh. Seluruh tubuh. Setelah masuk di seluruh tubuh, maka targetnya adalah organ, ya, organ. Kenapa mesti masuk ke dalam organ? Karena organ membutuhkan darah. Selain darah ataupun nutrisi juga dibutuhkan O2. Di mana sumber O2 ini tadi yang berasal dari pulmo, yang berasal dari paru-paru karena terjadi penambahan O2. Masih ingat kan konsep difusi waktu semester 1 di kelas 2 bahwa ada pertukaran gas, ya. Oke. Setelah dari seluruh tubuh, ceritanya darah sudah membagi-bagi, ya, ada nutrisi yang dibagikan, ada O2, makanya dia sudah miskin oksigen melalui masuk ke dalam atrium kanan, ya. Mana atrium kanan? Ini. Darah yang dari seluruh tubuh ini akan berkumpul di atrium kanan ini. Perkumpulan darah dari atrium kanan ini itu bisa bersumber dari vena cava inferior, ya, dari vena cava ini bagian tubuh yang berasal dari bawah, sedangkan vena cava superior itu berasal dari bagian tubuh yang dari atas, kepala sampai badan, di tengahnya di jantung, bagian kaki sampai di bagian jantung, itu. Sehingga sistem peredaran darah besar itu melibatkan seluruh tubuh, itu tadi, ya. Sedangkan sistem peredaran darah kecil itu hanya paru-paru. Seperti itu, ya, kata kuncinya. Kemudian ada beberapa aliran ataupun bagian-bagian jantung yang terlibat. Oke, baik. Yang terakhir yang terkait dengan sistem transportasi darah adalah pembuluh darah, ya. Pembuluh darah.
Pembuluh darah ini itu terbagi atas dua bagian pokok ya, dua bagian utama. Ah, itu ada yang disebut dengan arteri ya, arteri atau biasa disebut dengan pembuluh pembuluh nadi. Sedangkan yang kedua ada juga disebut sebagai pembuluh atau pembuluh. Baik, kita akan identifikasi dari dua jenis pembuluh darah ini. Yang pertama adalah kita bedakan dari yang pertama yaitu arah mengalirnya darah. Mengalirnya darah. Kalau kita lihat dari arah mengalirnya darah, arteri dan nadi ini, arteri atau nadi ini itu dia mengalirkan darah keluar dari jantung, ya. Jadi arteri ini atau pembuluh nadi ini dia mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh vena atau pembuluh balik itu mengalirkan darah menuju jantung. Pada gambar jantung tadi kan kita lihat sebuah pembuluh yang lumayan besar ya, yang dari atas itu merupakan muara dari vena ya, ada yang disebut dengan vena cava ya, dan itu mengalirkan semua darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Oke, selanjutnya kita bedakan dari darah yang dikandung. Jenis darah atau komponen darah yang dikandung. Untuk darah yang dikandung, untuk pembuluh arteri atau pembuluh nadi, itu komponen yang dikandungnya itu bersih ya, karena sudah mengalami proses pengikatan oksigen oleh Hb atau proses difusi oksigen pada paru-paru, sehingga itu komponennya lumayan bersih ya. Itu dari berasal dari arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis. Sedangkan yang vena itu kan masih berada di jantung dan belum artinya sudah dipakai oleh organ tubuh. Kemudian baru mau menuju ke jantung, sehingga dia cenderung berupa kotor, artinya belum mengalami proses difusi ataupun mengikat oksigen. Dia akan menuju ke venalis. Masih ingat kan yang venalis ini adalah vena yang berhubungan langsung dengan jantung. Paru-paru. Oke. Selanjutnya adalah sifat dinding ya. Jadi pembuluh darah ini itu memiliki sifat dinding dari arteri atau pembuluh nadi itu tekanannya kuat ya. Kenapa tekanan kuat? Karena dia membawa darah keluar dari jantung, sehingga proses pemompaan jantung itu lumayan kuatnya pada dinding, sehingga dindingnya itu lumayan kuat karena langsung menerima darah yang berasal dari jantung, dan dindingnya tebal, dinding tebal dan elastis, karena darah yang dipompa itu akan diedarkan secara cepat, sehingga dia harus menyesuaikan dengan kapasitas darah yang bisa dipompa oleh jantung. Makanya bentuknya ini elastis ya. Elastis. Oke, sedangkan yang pembuluh vena itu tekanannya lemah. Kenapa? Karena darah sudah berkurang. Tekanan lemah, kemudian dindingnya tipis, serta tidak elastis. Karena dia hanya sisa dari darah yang sudah diedarkan. Kemudian letak. Letak. Untuk arteri atau pembuluh nadi itu letaknya di dalam permukaan jantung. Dia lebih di dalam ya. Di dalam ya. Bisa di dalam organ pada permukaan pada dalam bagian dalam dari organ ya. Pembuluh arteri ini. Sedangkan pembuluh vena itu pembuluh darah yang paling bisa kita lihat ya. Makanya ini yang biasa disuntikan jarum
vaksin ataupun obat. Nah, itu yang disebut dengan vena itu letaknya pada dekat permukaan. Seperti itu. Jadi pembuluh darah itu sebenarnya secara umum ada arteri, ya ada juga pembuluh vena atau pembuluh balik. Nanti akan ada pembuluh darah yang terkecil. Nah, itu disebut dengan istilah pembuluh darah kapiler. Perlu juga Anda ketahui bahwa sebenarnya pembuluh langsung yang berhubungan dengan organ. Jadi kapiler inilah adalah pembuluh darah yang langsung berhubungan dengan organ, tempat darah diedarkan atau tempat darah berasal. Oke.